Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Oktaklana. Saya kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cerita rakyat yang berjudul Batu Menangis dari Kalimantan Barat. Langsung saja kita mulai. Pada zaman dahulu kala hiduplah seorang ibu dan seorang anak bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal. Pada saat waktu dulu, Darmi dan ibunya hidup berkecukupan. Akan tetapi setelah meninggal ayahnya Darmi, hidup mereka sangat terbatas dan serba kekurangan. Oleh karena itu, ibu Darmi bekerja keras untuk menghidupi kebutuhan hidupnya. Demi memenuhi kehidupannya, seorang ibu Darmi harus bekerja keras di ladang. Karena bekerja keras, maka kulit ibu Darmi tidak terawat, hitam dan kering. Sementara apa yang dilakukan Darmi? Darmi tidak mau membantu ibunya. Kerjanya hanya berdandan dan meriaskan diri. Suatu hari, ibu Darmi menghampiri Darmi untuk bisa membantunya dengan mengatakan, "Darmi, bisakah engkau membantu ibu untuk bekerja di ladang dan memasak untuk mengantarkan makanan?" Namun, betapa terkejutnya ibu Darmi menjawab pertanyaan dari seorang anaknya, yaitu Darmi menjawab, "Tidak mau, Bu. Aku kan sudah lumuran, sedangkan kulitku pun sudah aku bedaki. Nanti kulitku malah hitam." Betapa terkejutnya hati seorang ibu Darmi melihat jawaban dari seorang anaknya. Akan tetapi dengan jawaban si Darmi itu tidak menimbul keluh kesah dan tidak pernah timbul dari rasa untuk pantang menyerah. Dan ibu Darmi pun pergi ke ladang bekerja keras untuk memanen hasil panenannya. Dengan kerja keras ibu Darmi tidak memandang dan tidak pernah merasakan lelah atau letih dan perut yang laparnya terus ia tahan. Sesampainya di rumah, ibu Darmi pun membuka tudung saji. Ternyata di dalam tudung saji itu tidak terdapat satu biji nasi pun. Bahkan isi dapurnya pun berantakan. Kemudian Darmi pun datang menghampiri ibunya dengan marah-marah. "Ibu ini pergi kemana saja sih? Sudah sore baru pulang. Aku sudah lapar. Emang ibunya tidak masak apa?" Ibu Darmi pun menjawab, "Nak, kan ibu sudah bilang kamu memasak sendiri karena ibu mau panen." Keesokan harinya, ibu Darmi pun mengajak si Darmi untuk menjual hasil panennya ke pasar. Lalu ibu Darmi pun berkata kepada Darmi, "Darmi, ayolah ikut ibu nak, bantu ibu. Ibu sedang membutuhkan pertolonganmu." Namun apa sih yang dijawab oleh si seorang anak tadi? Darmi pun menjawab, "Tidak mau, Bu. Nanti kulitku kering." Tanpa pandang lelah, ibu Darmi pun pergi dan menjual hasil panennya ke pasar. Setelah pulangnya ke rumah, ibu Darmi pun menghitung uang hasil panennya. Tiba-tiba, seorang anak itu, siapa lagi kalau bukan Darmi, menghampiri ibunya. Melihat ibunya sedang menghitungkan uang, maka Darmi pun meminta sesuatu kepada ibunya dengan berkata, "Bu, bedakku sudah habis. Bisakah ibu membelinya?" Lalu ibu Darmi pun menjawab, "Iya nak, ibu bisa. Tapi kamu harus ikut, karena nanti ibu salah beli." Saat di perjalanan, Darmi pun berbisik-bisik kepada ibunya dengan berkata, "Ibu, nanti jika di perjalanan, ibu di belakangku saja ya." "Lah, emang kenapa?" jawab ibu Darmi. "Pokoknya ibu harus di belakangku." Itu jawaban Darmi. Setelah beberapa menit di perjalanan, Darmi pun bertemu dengan salah satu seorang temannya. Lalu temannya itu berkata, "Hai Darmi, mau kemanakah engkau?" Dan Darmi pun menjawab, "Aku mau ke pasar." Kemudian saut oleh temannya, dan dia berkata lagi, "Siapakah Darmi yang di belakangmu? Apakah itu dia ibumu?" Kemudian Darmi menjawab, "Hah, itu bukan ibuku, itu pembantuku. Ih, amit-amit deh kalau aku mempunyai seorang ibu seperti dia." Dengan sakit hati, ibu Darmi pun menahan rasa sakit hatinya
Di perjalanan selanjutnya, Darmi pun bertemu dengan seorang laki-laki, yaitu salah satu dari temannya. Dan ia pun bertanya kepada Darmi, "Hai Darmi, cantik sekali kamu hari ini, dan kamu mau kemana?" Lalu Darmi pun menjawab, "Aku mau ke pasar." Oh, dan si pemuda tersebut bertanya lagi kepada Darmi, "Siapakah yang di belakangmu itu? Apakah dia ibumu?" Jawab si Darmi, "Oh, tentu saja bukan. Dia adalah pembantuku yang akan membantuku untuk membawa belanjaanku di pasar." Betapa sedihnya Ibu Darmi mendengar ucapan dari seorang anaknya. Namun, Ibu Darmi pun tetap menahan rasa sakit hatinya. Nah, sesampainya di pasar, Darmi pun lagi-lagi bertemu dengan temannya. Lalu temannya bertanya, "Hai Darmi, hari ini kamu ke pasar ya?" "Iya," jawab Darmi. Kemudian ia bertanya juga, "Siapakah yang di belakangmu?" Kemudian Darmi menjawab, "Dia pembantuku." "Hah, dia ibuku. Lihat saja kulitnya yang hitam, kering, tak terurus." "Hah, amit-amit," jawab si Darmi. Ibu Darmi pun merasa tidak tahan lagi dengan sakit hati yang ia tahan. Kemudian Ibu Darmi pun berdoa kepada Tuhan dengan ucapannya, "Ya Tuhan, hamba tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Sekiranya Tuhan bisa menghukumnya agar dia jera." Tidak lama Ibu Darmi berdoa. Kemudian Darmi pun menjerit dan meminta tolong kepada ibunya sambil menangis-nangis. "Ibu, ibu, tolong Darmi, Bu, tolong." Darmi pun tidak kuasa menahan betapa sakitnya serta tidak bisa kemana-mana karena kakinya sangat kaku. Tidak lama kemudian, akhirnya tubuh Darmi berubah menjadi batu. Dengan peristiwa itu, Ibu Darmi pun tidak bisa mengatakan apa-apa, yaitu Ibu Darmi hanya bisa berkata kepada Darmi, "Maafkan Ibu Darmi, karena itu semua adalah perilakumu." Kemudian Darmi pun sampai sekarang menjadi batu, dan batu itu pun masih ada di Kalimantan Barat. Nah, teman-teman, nilai moral atau pesan yang dapat kita ambil dari kisah batu menangis ini, yaitu yang pertama, jangan kita durhakai kedua orang tua kita, yang kemudian hormati kedua orang tua kita, walaupun di mana keadaan atau kondisi ibu kita sedang apa, baik ibu kita dalam keadaan susah maupun senang. Karena kesuksesan tergantung juga kepada kedua orang tua. Tidak hanya itu, orang tua sudah susah payah untuk melahirkan kita, orang tua sudah susah payah mengandung kita di dalam rahimnya. Kemudian janganlah kita untuk mendurhakai kedua orang tua. Dan ingat, ada sebuah kata pepatah mengatakan bahwa kasih ayah sepanjang jalan, kasih ibu tak terbatas. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kedua orang tuamu. Hargailah mereka dan cintailah mereka. Dan mungkin itu saja kisah dari Batu Menangis berasal dari Kalimantan Barat. Saya Rizky Mustafa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.